Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 23 Desember 2021. Kami berempat memulai perjalanan menuju ke Muara Angke dengan Mr. Gatot Kuncoro, Mr. Amri dan Mr. Nanang. Oke, gedung di samping kita adalah GIS, Jakarta International Stadium. Jadi stadium berkapasitas internasional seperti di liga-liga Inggris gitu, kapasitasnya lumayan besar juga di 82.000. Jadi di sini konsorsium antara Jakpro, Jakarta Propertindo dengan Wika Gedung, PP dan Jaya Konstruksi. Oke, perjalanan kembali lagi sudah masuk ke wilayah Pluit. Nah, di sini masih di perjalanan, lumayan macet juga, lumayan krodit juga. Di sini sudah masuk wilayah Pluit, mendekati pasar. Nah, ini sudah masuk wilayah pasar Muara Angkenya. Alhamdulillah juga lumayan tidak krodit karena siang ya kita sampai di sana. Nah, itu tadi barusan pasar Jaya Muara Angke yang kita barusan lewatin, dan ini tadi terminal Muara Angke. Jadi terminal angkotnya di situ. Nah, di sini sudah mulai masuk. Ini pintu gerbang ya, pintu gerbang Muara Angke. Jadi sudah jadi kawasan di sini. Udah jadi semacam kawasan industri, cuma memang bergeraknya di bidang perikanan, cold storage dan lain sebagainya. Nah, di sini lumayan juga banyak penduduk nelayan juga di situ. Nah, sekarang kita sudah masuk ke wilayah kantor ya. Di sini jujukan pertama kita ke Inkopol. Jadi koperasi induk yang dibawa oleh Inkopol Mabes Polri. Alhamdulillah sudah sampai lokasi. Om Gatot, Mr. Amri dan Mr. Nanang mampir ke ini warung otak-otak ikan ya. Ya walaupun otak-otak begini asli karena memang ikan tenggiri, kan seperti yang dijual kebanyakan. Nah, itu juga ada telur ikan gabus dan telur ikan tenggiri. Mainlah habis banyak juga di situ. Oke, saya sekarang berjalan dengan Mr. Gatot Kuncoro ke salah satu klien kita. Yang notabene di situ juga terjadi transaksi untuk ekspor ke Amerika dan negara-negara yang lain pastinya. Nah, di sini kita bicara dengan salah satu calon QC kita, Mr. Suryadi, di warung otak-otak bersama Mr. Amri dan Mr. Nanang. Nah, akhirnya sudah dapat pencerahan. Nah, kemudian di sini kita juga bertemu dengan anggota Inkopol ya, Koperasi Induk, dengan beberapa nelayan yang nantinya akan dibantu di situ nanti untuk pergerakan pekerjaan kita. Nah, akhirnya kita sudah selesai masuk kurang lebih mungkin maghrib atau isya ya. Kita kelaparan dan cari makan sate yang lumayan terkenal legend juga di daerah Pasar Rebo, sate Pak Dadi. Ya, alhamdulillah semua pekerjaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan kita lanjut di hari Jumat. Jadi setelah Jumatan kita berangkat bersama Mr. Amri dan beberapa rekannya yang dari Lampung, bersama juga Mr. Gatot Kuncoro, untuk menindaklanjuti kegiatan hari Kamis kemarin menuju Muara Angke, dalam artian untuk persiapan sampling ya, baby octopus, kipang, kemudian untuk produk cutting juga, ada sotong juga, dan ada penambahan kuota tentang udang dan rajungan. Nah, di sini kita masih menuju perjalanan menuju ke kantor Inkopol Koperasi Induk Mabes Polri, yang kebetulan memang mengontrol semua kegiatan yang ada di kawasan pergudangan dan perikanan di Muara Angke. Ini lumayan agak padat ya, karena kita hampir sore masuk ke sana. Ini lewat pasarnya. Kalau Kamis kemarin nggak macet dan Jumat sekarang lumayan agak macet juga sih.
Itu pasar Jaya Muara Angke yang kemarin kita lewat karena memang aksesnya cuma satu di sini. Nah, itu juga ada terminal ya, terminal yang kemarin juga kita sempat lewatin juga. Oke, ini perjalanan kedua setelah hari kemarin bicara untuk persiapan sampling di hari Jumat. Nah, maka dari itu kita ke lokasi Muara Angke kembali untuk memastikan langsung turun ya ke cold storage untuk melihat barang-barang apa saja yang bisa disiapkan nantinya untuk persiapan ekspor untuk ke Korea. Oke, setelah tadi sudah mampir kantor ke Inkopol ya, Koperasi Induk Mabes Polri, kita langsung bergegas beranjak ke cold storage yang dituju. Nah, ini lokasi salah satu penyimpanan atau tempat pembekuan produk yang akan kita kemas nantinya, yang saya sudah bilang tadi, baby octopus, kipang, sotong, udang, dan mungkin nanti ada material-material laut yang akan kita kirim juga. Nah, di sini baru masuk lokasi, kita parkir, kita bersama Mr. Amri, Mr. Gatot Kocoro, dan rekan-rekan Mr. Amri yang dari Lampung mulai masuk ke ruangan cold storage, ditemani juga salah satu rekan Nah, di sini ada Mr. Suryadi yang salah satu QC kita nanti yang diperbantukan. Jadi masuk dalam jajaran, dan kebetulan juga ada orang dari Inkopol Koperasi ya yang ngawal kita ke lokasi ini. Nah, di situ itu salah satunya tadi wakil dari Inkopol yang membawa frozen baby octopus ya. Jadi ini satu kardus itu kurang lebih kemasannya 10 kilo atau sampai 16 kilo lebih, karena ada 2 lapis di situ yang notabene frozen per 9 kilo. Nah, di situ kita buka sudah untuk ini ya, sampling yang kita mau beli untuk kita kirim ke Korea ya. Nah, ini salah satunya adalah baby octopus. Nah, satu pack itu kurang lebih dinilai 9 kilo, jadi udah di frozen ya, per 9 kilo itu sudah di frozen, jadi bentuknya seperti ini. Lumayan bagus karena memang masih fresh barangnya. Nah, ini sekarang Mr. Amri dan Mr. Gatot Kocoro ditemani oleh salah satu wakil dari Inkopol Koperasi Induk bersama rekan-rekan coba melihat, mengecek kondisi daripada frozen baby octopus. Sambil di sini mencoba untuk persiapan juga apa saja material yang nanti akan dikirim selain baby octopus, ada juga kipang. Jadi kalau boleh menjelaskan bahwasanya oktopus atau gurita itu terbagi dari 2 jenis. Yang pertama oktopus jenis pasir dan oktopus jenis karang. Nah, kalau untuk yang karang itu mungkin bisa besar, sebesar-besarnya mungkin sampai berapa meter. Itu kalau yang gurita karang. Nah, sedangkan gurita pasir itu terbagi jadi 2. Jadi jenisnya baby octopus dan kipang. Sedangkan baby octopus itu paling besar ukuran di 300 gram. Nah, sedangkan kipang si kaki panjang ini bisa sampai 1 kiloan maksimal ya. Nah, itu salah satunya. Biasanya kalau untuk kipang itu kita potong kakinya ya, karena ukurannya agak besar dan panjang kakinya. Tapi semua octopus berkaki 8. Nah, sini kita masih mencoba untuk konsultasi dan ini ya, dalam artian untuk disiapkan di Senin besok untuk pengiriman. Jadi sementara sampling yang kita beli ini dititipkan di cold storage sambil melengkapi produk lainnya termasuk kipang sendiri. Nanti setelah ini langsung kita ke tempatnya Mr. Suryadi yang kebetulan juga punya sampling untuk baby octopus dan kipangnya, dalam arti nanti dikemas per 1 kilo dengan produk yang kalau di bawah 100 gram bisa dibentuk flower atau bunga, yang di atas
1 gram, maka kakinya yang langsung dipotong ya, per dua kaki. Nah, ini masuk ke tempat cold storage pengelolaan, cuma di sini memang banyak ya, ada ikan, ada segala macam produk di situ. Nah, ini kebetulan kita keluar sebentar sambil menunggu material sotong yang diambil. Nah, ini material yang sudah diambil dari cold storage karena memang penuh dan banyak ya, jadi agak lama. Nah, kebetulan sotong ini warnanya tidak cerah karena memang sudah lama, bukan berarti produknya jelek. Jadi memang karena produknya sudah lama, tersimpan lama, jadi warnanya agak kecoklatan dan tidak putih. Tapi bukan berarti produknya jelek. Andai kata mau diputihkan bisa dengan obat, salah satu kata dari Mr. Suryadi. Cuma kita tidak mau karena memang benar-benar kita menjaga mutu ya daripada material sotong tersebut. Setelah ini akan disampaikan oleh Mr. Suryadi, salah satu QC kita. Biaya kupasnya itu kena 5.000 per kilo, tergantung daerah juga. Biaya pembekuan itu 3.000, itu udah 8.000. Susutnya itu sekitar 15 sampai 20%. Susutnya. Biaya tempatnya udah 3.000. Itu udah pembekuan sama tempat. Belum kardus, belum plastik. Ya jatuh-jatuhnya itu di angka 65 lah. 65 itu modal. Itu modal. Kalau misalnya ini 3 macam tadi, kita minta 1 kontainer itu berapa lama prosesnya ya? Tergantung bahan lagi. Bisa nggak? 2 minggu? Nggak bisa ditentuin. Nanti itu mah gampang. Nanti itu gampang. Yang penting kita selesaiin. Yang penting sampel udah oke, disono terima, baru Yang kita bahas itu kan Bang. sampel itu jangan sampai bisa jadi gede sama kecil itu jadi satu, dikirim ke sana, yang besar di cutting, yang kecil itu tadi plus sotong. Tapi kalau sudah selesai, baru itu aslinya yang besar sama kecil itu keterima semua. Cuman yang gede kita potong supaya tidak satu item aja kecil. Ya kalau misalnya babynya nggak sampai 1 kontainer kan bisa dicampur tuh satu kontainer kan bisa Saya 3 bilang macam. tadi kan, yang di cutting itu ada 2 jenis gurita, baby sama kipang. Itu yang di cutting. Kalau kita ngirimnya kipang, ntar yang babynya gimana? Iya. Bikin sampel aja tuh. Satu Bikin paket. sampel aja. Masalahnya kan dia kan size-nya kan paling dikit 10 ekor. Iya, 10. Nanti bikin 10, sampel aja 20. kalau nggak apa-apa makin banyak sampel juga bagus. Jadi gini, artinya berapa yang saya harus bayar untuk sampel itu All in aja udah. Iya kan? berapa sama Tinggal foto-foto. ya, Tanggal. kita bayar, berarti sama tinggal proses, vendor tinggal datang Senin bisa gitu. Mas? Senin. Senin ntar udah jadi. Ini kan saya ambil ini sampelnya nih. Maksudnya ada bayar apa-apa berapa nih? biar dibayar gitu. Ya, ini kan 1 dus itu kan cuma 6,5 kilo doang. Oke. Dus timbangannya. Nanti saya juga di rumah ada tray udang. Yang udang itu tadi ya. Kiloan itu. Oke. Ntar saya bikinin. Heeh. Saya bentuknya bunga-bunga. Telepon ya. Ya. Mas jagain ya. Saya ntar bentuknya bunga-bunga. Kalau enggak itu bawa aja sekalian nanti tadi. Kalau yang tadi bilang tadi kasih kupon bersihin lagi ribuan. Oh gitu. Ya, kemarin kan Itu yang masih ya. kalau Biar itu dia ya. aja. Kalau itu kan tinggal dibersihin doang. Nah, kalau yang potong kan ternyata potong. Oh Ya ya udah. udah. Berarti baby kamu yang handle, ini yang gede cutting. Nah, kamu juga pasti itu udah laku banget. Udah itu kalau beli nanti ini sampel Abang Kipang mah itu namanya. Kalau orang nyari baby udah pasti dapat Kipang. Itu makanya saya bilang kemarin. Ya, Paling cuma 10%. Kalau di gambar itu udah itu udang apa? Seperti itu kan namanya slip. Ya stream kan itu kan udang kan. Makanya Itu udang. ya tergantung dia maunya udang apa bahannya. Enggak itu. Yang di foto tadi udang apa? Berembun ya? Panam. Berembun ya. Jernih. Enggak, soalnya kalau dari kupas kayak gitu agak susah. Kalau misalnya ternyata uangnya udangnya mirip-mirip, ada 2 macam, 3 macam, jadiin sampel aja 3 sampel gitu loh. Ya kan? Udah di sini ada meterannya. Ada 2 dus dia sampel. Harusnya masih ada stok. Tinggal aja beli di berapa kilo. ya udah. Nggak harus 3 kilo sih, misalnya sekilo juga nggak apa-apa. Itu udah banyak sampel nggak juga. Itu Udah bilang tadi udah. udah bilang ada stok 20 kilo.
Jadi tinggal pemenuhan Kemarin udah 10 ton dikirim. Kalau kita beli perlu berapa? Ya tahu ya, kemarin satu dusnya kan 10 kilo. Kalau kita bisa beli 5 kilo ya Enggak ya, mending. itu udah. Sisanya kita bawa aja nanti. Dimakan sendiri ya? Dimakan sendiri ya? Ya. Setelah mendapat keterangan dari Mr. Suryadi, kita kembali ke otak-otak dan kita borong semuanya. Lumayan habis banyak guys. Dan kebetulan Mr. Amri juga beli kebutuhan kerang untuk istrinya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua rekan-rekan yang terkait di sini. Hari ini Jumat tanggal 24 Desember 2021. Kita sedang berkunjung ke salah satu owner pemilik gudang, di mana nanti kita berkelanjutan setelah sampling dikirim untuk pengiriman ekspor ya ke Korea dengan kontainer. Nah, di sini owner juga memperlihatkan foto-foto untuk detail lokasi gudang yang akan dipakai nanti, termasuk berbicara tentang harga dan kemasan. Nah, di sini sudah sampai lokasi beliau. Nah, di bawah itu langsung bisa masuk kontainer. Nah, sekarang kita masuk untuk survei ruangan per ruangan. Nah, yang tadi lantai satunya yang untuk bahan untuk di packaging, ini masuk ke lift barangnya yang memang didesain khusus ya untuk langsung bisa naik ke lantai 2. Tapi kita juga mencoba untuk naik tangga daruratnya ya. Dan di sini bisa terlihat pemandangan sekitar, langsung terlihat laut dan kapalnya di situ. Oke, kita menuju ke lantai 2. Nah, itu tadi untuk liftnya. Nah, di sini masuk ruangan untuk proses ya, pembersihan, penyucian, sampai packaging dusnya. Dan sini sangat private sekali. Hanya pekerja kita yang bisa masuk, yang lainnya tidak bisa. Dan kita juga dibantu oleh Inkopol ya, koperasi nelayan yang memang dipercaya untuk mengelola seluruh kegiatan yang ada di Muara Angke tersebut. Nah, di sini juga kebetulan ada perusahaan-perusahaan besar di samping gudang kita.